Makanya kalau ada yang tanya, Pak, sufi itu kalau makomnya tinggi sudah tidak syariat lagi ya, sudah tidak sholat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, malam ini kita melanjutkan tema kita ya tentang para penuntun. Malam ini kita geser ke ranah tasawuf. Teman-teman mestinya pernah atau mungkin sering dengar istilah penuntun dalam tasawuf yang dikenal sebagai mursyid. Ya tentu saja malam hari ini kita masih hanya membincangkan teori-teori ya, konsep-konsep. Siapa tahu teman-teman bisa mengambil manfaat hikmah dari konsep-konsep tentang mursyid ini. Mungkin juga di antara teman-teman sudah ada yang punya mursyid dengan cara masuk tarekat tertentu. Ya tidak menutup kemungkinan. Cuma malam hari ini kita masih di level teori bicaranya. Awas jangan keliru. Kalau teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji Al-Kasfu wa Tabyin karya Imam Ghazali, di antara ketertipuannya ahli ilmu itu, dia sebenarnya masih hanya di level teori, sebenarnya masih di level konsep, tapi merasa sudah menjalankan, sudah memiliki. Ini termasuk cirinya orang yang tertipu. Saya beberapa waktu lalu tiba-tiba ada orang mendatangi saya. Terus beliau bilang begini, Pak Faiz, saya akhirnya paham ilmu ikhlas. Ya. Dan dia merasa sudah luar biasa, sudah paham ilmu ikhlas itu sudah luar biasa. Kan ya terus saya tanya, loh Bapak apa sudah mempraktekkan ikhlas? Toleh dia. Iya ya, masih hanya ilmu, masih baru paham, belum dijalankan. Masih baru ngerti. Kadang-kadang kita begitu. Baru paham tentang mahabbah cinta ilahiyah, baru paham saja. Diri kita belum berubah apa-apa. Tapi kadang-kadang kita merasa sudah. Jadi kita merasa sudah menjalankannya. Apalagi seperti saya ini godaannya besar. Sudah menceramahkan tentang ikhlas, menceramahkan tentang karomah. Itu rasanya kayak sudah punya karomah sendiri saya. Wong ya cuma cerita. Oke ya, baik. Ini untuk dihati-hati teman-teman. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu itu juga tidak boleh berlebihan. Ilmu itu anugerah dari Allah, tapi jangan lupa di balik setiap anugerah ada amanah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman dapat anugerah ilmu apa malam hari ini saat kita belajar tentang mursyid dalam tasawuf. Berarti nanti di balik anugerah itu ada amanat untuk dihidupkan, untuk dijalankan. Yo, bismillah, kita mulai ya belajar. Ini saya mengambil konsep-konsep umum saja tentang mursyid. Tidak konsep-konsep spesifik. Biasanya nanti di setiap tarekat itu ada konsepnya sendiri-sendiri tentang apa dan bagaimana mursyid.
Ini saya membawa materi yang sifatnya kuliat saja, materi-materi umum tentang apa dan bagaimana mursyid itu. Mungkin bagi beberapa ini semacam mengulang saja, refreshment. Yuk kita awali. Bismillah. Yang pertama, mursyid ini memang biasanya menjadi sebutan untuk para pembimbing spiritual dalam torekot. Harusnya sebelum mengerti tentang mursyid, kita paham dulu apa itu torekot. Ya, kalau di bahasa Indonesianya pakai istilah tarekat, torikoh dalam bahasa Arab, yang itu artinya jalan atau metode. Ya nanti makna sufistiknya torikoh itu jalan batin atau jalan spiritual menuju ma'rifatullah. Ini namanya torikoh. Mungkin di banyak sesi tasawuf yang dulu teman-teman kan sering ketemu diksi syariat, torikot, hakikat, bahkan ada puncaknya namanya ma'rifat. Jadi dari syariat kemudian dijalani dalam torikoh, menghasilkan hakikat, kemudian oleh Allah dianugerahi makrifat. Ini rute perjalanan spiritual. Awalnya pasti syariat. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, sufi itu kalau makomnya tinggi, sudah tidak syariat lagi ya, sudah tidak sholat lagi ya. Kebalik. Sufi itu awalnya syariat, kemudian mendalam dalam torekot, sehingga masuk ke ranah hakikat, pada akhirnya oleh Allah dianugerahi makrifat. Tidak mungkin dia jadi sufi menjalankan torekot kalau tidak berawal di syariat. Itu yang sering saya bilang, ya para sufi itu justru hobinya melakukan amal kebaikan dalam syariat. Kan banyak cerita-cerita, ada sufi yang puasa terus, ada sufi yang sholat sehari semalam sekian ratus rakaat dan lain sebagainya. Jadi mereka itu ya justru penggemarnya syariat. Cuma mereka melangkah lebih dalam, tidak sekedar syariat lahiriahnya, tapi juga ngopeni jalan batinnya untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, definisi torekot di situ saya sebut ada banyak sih, nanti di banyak kitab macam-macam definisi torekot itu. Di situ saya rangkum saja. Torekot itu jalan spiritual atau metode tertentu yang ditempuh oleh seorang salik, penempuh jalan spiritual, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid, berdasarkan syariat Islam dan adab-adab khusus yang ini diwariskan secara bersanad. Ini ya, khasnya torekot itu ini. Nah, unsur-unsurnya situ saya sebut ya. Ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi malam hari ini kita tidak mungkin mendalami semuanya. Kapan-kapan kita bahas tentang suluk, salik, wirid, zikir, adab-adab torekot, dan lain sebagainya. Jadi torekot itu ada unsur yang pertama, ada mursyidnya atau syekhnya. Yang kedua ada muridnya atau salik. Yang ketiga biasanya ada baiatnya. Baiat itu deklarasi, pernyataan bahwa saya siap menempuh jalan spiritual. Ini baiat, nanti masing-masing torekot punya metodenya sendiri. Biasanya ada amalan-amalannya, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Terus ada adab-adabnya. Apa yang jangan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Terus ada suluknya. Suluk itu metode mendekatkan diri pada Allah. Isinya biasanya riadoh-riadoh.
Kemudian ada robitoh. Robitoh itu ikatan, kedekatan antara guru dengan murid. Dan yang terakhir ijazah. Cuma ini ijazah yang asli ya. Bukan ijazah yang jadi masalah. Nah, agak beda ijazah di Torekot dengan ijazah di itu. Kamu tidak bisa nyari fotokopinya kalau ijazah ini. Itu hanya mursyid dan murid yang tahu ijazah ini. Baik, ini unsur-unsurnya. Ya, saya tidak bahas semuanya, tidak nyampe waktunya. Ini kita bahas mursyid saja. Ini akan sangat panjang membahas mursyid ini. Cuma saya ingin masuk ke sini. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Dianggapnya saya itu sejenis mursyid mungkin. Padahal bukan pasti. Oke ya. Ini terus pertanyaannya begini. Apa setiap orang harus mengikuti Torekot? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi saya tidak mau menyebut mana yang paling benar. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masing-masing punya argumennya, punya dasarnya. Ada yang bilang harus ikut Torekot, wajib ikut Torekot. Meskipun kemudian tidak di Torekot-Torekot yang formal resmi itu, tapi harus ada mursyidnya, ada penuntunnya dalam agama itu. Atau tidak wajib. Ini dua pendapat. Kalau yang wajib ikut Torekot, mereka bilang alasannya untuk sampai pada ma'rifatullah, hadir ke hadirat Allah harus ada bimbingan mursyid yang bersanad. Tentu saja mursyid ini ya, yang paling mudah ketemunya kan di Torekot. Torekot itu yang mu'tabaroh. Kalau yang tidak wajib akan bilang tidak apa-apa. Penyucian jiwa wajib. Membersihkan hati, menempuh jalan mendekat pada Allah itu wajib. Tapi masuk ke Torekot tidak. Bisa dengan ilmu, dengan amal, pembinaan akhlak secara umum boleh saja. Jadi yang wajib itu membersihkan hati, tazkiyatun nafasnya. Masuk Torekotnya tidak. Nah terus dasarnya apa? Kalau yang bilang wajib ikut Torekot, loh suluk itu yang benar ya memang ada nuntun. Masuk kita ngarang sendiri. Atau gimana caranya kalau tidak ada yang nuntun, tidak ada mursyidnya. Yang mursyid ini punya sanad yang nyambung sampai Nabi. Torekot-torekot ini sanad keilmuan ya, bukan sanad yang garis darah. Jadi sanad keilmuan itu saya berguru ke siapa, gurunya berguru ke siapa. Yang ini terus nyambung pada akhirnya rantai sanad keilmuan ini sampai pada Rasulullah. Nah ini ya mas, ada mursyid yang sanadnya nyambung, yang bisa menyelamatkan kita biar tidak sesat. Ini ketemunya ya di Torekot, makanya ya kita masuk Torekot. Nanti ada yang tidak wajib kok. Wong sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Alasan pertamanya itu, pedoman pokoknya kan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak gampang menemukan mursyid dan tidak semua tempat ada mursyid. Dan Islam itu universal serta beragam, macam-macam, tidak tergantung pada Torekot. Banyak orang baik, banyak orang dekat dengan Allah pun ya tanpa harus masuk ke Torekot. Ini argumennya yang bilang tidak wajib. Oke, baik. Ya, terhadap Torekot yang lembaga itu, kalau yang pertama bilang wajib bagi penempuh jalan spiritual berbaiat dan masuk Torekot. Yang satu bilang Torekot itu memang bermanfaat tapi tidak wajib. Yang penting kita mengikuti syariat, akhlaknya baik. Tidak melakukan yang dilarang. Ya, ini ada dua pendapat. Terserah teman-teman setuju yang mana ya. Masing-masing mesti punya opini sendiri, tidak apa-apa.
Ya, kita lanjutkan. Ini untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita mulai membahas mursyid. Siapa mursyid? Mursyid itu ada yang namanya mursyid di sini. Nanti kalian bilang, kok susah Pak nyari mursyid? Nggak, banyak kok, coba kamu cari. Banyak yang namanya mursyid. Nah, yang dimaksud pembimbing rohani, pembimbing spiritual. Yang sudah mencapai makom tertentu dalam kedekatannya dengan Allah. Jadi di antara cirinya mursyid nanti, makomnya sudah tinggi. Dan punya otoritas untuk bimbing. Otoritas itu biasanya diperoleh setelah mendapat ijazah dari gurunya. Membimbing dalam hal pembersihan jiwa, ma'rifatullah. Jadi itulah mursyid. Jadi keywordnya mursyid itu pembimbing spiritual, punya makom yang tinggi, punya otoritas untuk bimbing. Yang diurusi kebersihan jiwa dan ma'rifatullah. Perhatikan keyword-keyword ini. Itu yang di bawah, yang tabel itu untuk memudahkan kita. Jadi dalam Islam, pembimbing itu ada istilah mu'allim, ada istilah ustadz, ada istilah murabbi, dan ada istilah mursyid. Ini ada beberapa perbedaan titik tekan. Meskipun kadang-kadang kita makainya campur saja. Jadi mu'alim, ustadz, murabbi, dan mursyid. Kalau mu'alim ini biasanya, ini saya sebut biasanya ya, ini sebenarnya makna kamus saja. Orang yang mengajarkan hal-hal dasar. Keterampilan-keterampilan awal. Kalau kalian dulu belajar tajwid, belajar ngaji huruf hijaiyah, belajar pokoknya keterampilan dasar untuk hidup, itu namanya mu'allim. Keterampilan dasar dalam agama, itu namanya mu'allim. Nah, mungkin di sini banyak yang mu'allim. Yang kedua ustadz. Kalau ustadz ini lebih dalam, biasanya sudah menguasai disiplin ilmu tertentu, ahli fikih, ahli filsafat, ahli biologi, ahli ini ya dia kita menyebutnya guru. Nah, disebutnya ustadz, konteksnya akademik, mengajarkan konsep-konsep, teori-teori, keilmuan-keilmuan. Nanti ada murabbi. Kalau murabbi lebih pada pembinaan karakter, akhlak. Jadi konteksnya pendidikan karakter, tarbiyah. Kemudian ada mursyid. Kalau mursyid ini tadi pemandu rohani. Konteksnya tasawuf apa toreko. Jadi ini kalau mau pakai secara lebih distinct, secara lebih jelas perbedaannya. Kapan disebut mu'alim, kapan disebut ustadz, kapan disebut murabbi. Ya tentu saja nanti nomenklaturnya beda dengan kalau yang diumumkan ada guru, ada dosen, ada guru besar. Kalau saya kan guru kecil. Itu yang saya kalau ditanya orang, Pak Faiz kapan guru besar? Ya, saya jawabnya kelihatannya saya sampai besok-besok guru kecil deh. Wong ya ndak besar-besar. Oke ya, ini untuk memahamkan istilah-istilah kita. Baik, kita minggu pertama kemarin belajar tentang guru dari John Dewey, itu level 2. Kalau yang Imam Ghazali dulu tentang akhlak itu mungkin jenis murabbi, yang membimbing karakter akhlak. Nah, malam hari ini mursyid. Apa bedanya mursyid dengan ustadz, guru biasa? Ini biar bisa membedakan ya. Secara fungsi kalau mursyid pembimbing rohani. Jadi batinnya yang dituntun. Kalau ustadz ya mengajarkan ilmu secara umum termasuk ilmu agama.
Kalau secara otoritas, mursyid itu dapat ijazah dari mursyid sebelumnya biasanya. Kalau guru ya seperti saya itu ijazahnya dari kampus, dari sekolah. Mungkin syahadah dari pondok dan lain sebagainya. Ini ustadz biasa, guru biasa, ijazah formal. Yang itu tadi bisa asli, bisa palsu, itu yang ini. Kita tidak bisa pura-pura. Saya sudah dapat ijazah dari mursyid. Siapa itu? Tidak iso. Palsu tidak bisa. Karena ada hubungannya dengan kualitas diri. Justru bukti bahwa sudah dapat ijazah itu makom. Jadi tidak sekedar kertas. Makom spiritualnya tinggi, orang jadi yakin memang dapat ijazah benar. Tapi kalau sekedar pengakuan itu mungkin orang tidak terlalu percaya. Baik, yang ketiga hubungan guru-murid. Kalau hubungan guru-murid dengan mursyid tadi ya namanya robitoh, kedekatan batin. Kalau guru biasa, hubungan guru-muridnya ya intelektual, formal, biasa. Jadi saya sama kalian misalnya itu kan ini intelektual saja. Jadi tidak sedekat mursyid sama muridnya. Tujuan pengajaran tadi ya tazkiyatun nafs ma'rifatullah. Kalau ustadz biasanya ya transfer ilmu. Membuat pandai, membuat pintar itu ustadz. Ukuran perkembangan kalau mursyid makomnya tambah naik, tambah naik. Kalau ustadz ya penguasaan materi saja. Makanya tadi mungkin berhenti di ilmu, berhenti di konsep. Tapi kalau mursyid kok muridnya ndak, makomnya ndak naik-naik, itu dia akan merasa tertantang untuk mengajar lebih keras. Karena targetnya adalah makom rohani murid-muridnya naik. Dari sisi sanad, mursyid harus ada sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Kalau ustadz tidak. Jadi tidak jadi syarat. Nyambung alhamdulillah, tidak nyambung juga tidak masalah karena yang dilihat adalah penguasaan materinya. Kalau ustadz bisa otodidak, belajar sendiri. Tapi kalau mursyid harus bersanad. Ini beda-bedanya ya, biar kita tidak keliru-keliru. Jangan sampai ustadz biasa kalian marahi karena tidak ada sanadnya. Nanti kuliah di kampus, Pak dosen, sanadnya, keilmuannya mana? Nyambung sampai Rasul. Yo, beda posisi. Jadi kalau yang ustadz biasa perlu sanad. Tidak harus ada sanad, tapi yang mursyid yang perlu sanad. Biasanya kalau di torekot kemursidan itu sudah dijelaskan dulu sanadnya, nyambungnya. Yang ini sampai Rasulullah. Baik, jadi ini bedanya mursyid dan guru biasa. Terus, ini lagi-lagi saya harus jawab pertanyaan. Pokoknya malam hari ini ada banyak frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Pak, apa setiap orang yang menempuh jalan menuju Allah wajib punya mursyid? Kalau ini juga banyak pandangan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang mustahab saja. Ada yang bilang sebaliknya, tidak perlu, tidak mursyid-mursydan. Kemudian ada yang lebih moderat. Ayo ya, kita lihat argumennya masing-masing. Yang bilang wajib ada beberapa. Tadi ada Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Syekh Ahmad Zarruq, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Harus ada yang nuntun, harus ada mursyidnya. Ada yang bilang tidak harus, mustahab saja. Lebih utama ada mursyid, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Zawji. Menurut beliau, jika seseorang ikhlas, jujur dan mengikuti syariat, maka Allah akan membimbingnya tanpa perantara. Ini keren, dibimbing langsung oleh Allah. Tapi syaratnya tidak gampang. Mengikuti syariat, jujur dan ikhlas. Wong tadi cerita saya di depan orang sudah sepuh baru ngerti ilmu ikhlas kok. Kalian
Ini sudah menjalankan ikhlas, jujur, dan mengikuti syariat. Ada memang beberapa ulama salaf yang sangat zuhud, warok, dan tidak memiliki mursyid. Meskipun punya guru syariat. Dan mereka memang pada dasarnya tekun menjaga syariat dan ikhlas. Ada yang tidak setuju, biasanya alasannya dua. Khawatir mursyid itu dikultuskan. Yang kedua, kan sudah ada Al-Quran dan Sunnah, sudah ada ulama-ulama syariat. Ini alasannya yang bilang tidak perlu. Nanti ada beberapa pandangan moderat. Jadi pandangan-pandangan sebelumnya dijadikan satu. Yang pertama, mursyid itu tidak wajib secara syar'i, tapi sangat dianjurkan secara amali dan secara tarbiyah. Jadi memang hukumnya mungkin mustahab saja, tapi penting. Bagi orang tertentu mungkin lebih baik punya mursyid. Kenapa? Yo, mungkin saja orang sampai pada Allah tanpa bimbingan mursyid, tapi resikonya tinggi. Kalau tidak ada mursyid, kita tidak tahu sudah kelas berapa, sudah ada di makom apa, sudah ada di level apa. Nanti tiba-tiba ngaku, saya sudah makrifat Pak. Oh no, kamu kan sering sekarang, saya lihat sekarang banyak channel-channel itu orang yang gayanya kayak sudah makrifat. Ngaku-ngaku sudah levelnya tinggi. Nanti kalau ditanya dari mana belajarnya, ya dari YouTube dong. Dari buku-buku dong. Ya, tidak jelas mursyidnya siapa. Ini yang kita harus hati-hati ya, karena perjalanan spiritual ini rutenya adalah menuju Allah. Jadi ada mursyid lebih aman. Ini loh beberapa alasan dari yang bilang harus ada mursyid ya. Yang pertama, kesadaran diri kita, siapalah kita, ilmu kita ada di level mana. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ini menarik kalimat ini. Jadi di atas orang yang merasa punya ilmu, ahli ilmu itu ada alim, ada orang yang lebih dalam ilmunya. Di atas langit ada langit. Jadi jangan merasa sudah, saya sendiri sudah pinter kok Pak. Oh saya cerdas kok Pak, itu diakui teman-teman saya. Saya itu enggak. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Rendah hatilah, akuilah, terbukalah. Banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Jangan berhenti belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah mampu. Jadi cari pembimbing, cari penuntun yang bisa mengupgrade kualitas diri kita. Kan saya punya akal Pak. Iya, cuma akal ada beberapa kelemahan. Akal itu mudah tertipu, mudah tersesatkan. Kalau ini ada banyak uraiannya Imam Ghazali. Kamu anggap benar padahal tidak. Tapi akal bisa membenarkan. Kadang-kadang saya contohkan begini, pinternya akal kita itu, Pak, yang salah pun bisa jadi benar. Saya contohkan, dulu ada mahasiswa sama mahasiswi, tiba-tiba kok ya pacaran terus nginep hotel berdua. Nah, bisa dibayangkan ya kalau berdua nginep hotel, kan tidak mungkin tadarusan, ngaji, tahajud, kan tidak mungkin begitu. Apa yang dilakukan di dalam? Terus tiba-tiba digerebek, nasibnya jelek dia. Harusnya dia nyari hotel yang kelas tinggi, yang mahal-mahal. Karena tidak ada penggerebekan kalau di hotel yang mahal-mahal itu. Penggerebekan mesti hotel yang bawah-bawah itu. Nah dia digerebek. Nah, anak ini pinter. Waktu diwawancara, kalimatnya apa? Loh, saya kok ditangkap, salah saya apa? Saya masuk berdua, rela sama rela, suka sama suka, senang sama senang, enak sama enak. Tidak ada satupun yang dirugikan.
Nanti kalau ada efeknya, resikonya aku siap tanggung jawab. Lah ngapain saya ditangkap? Akalnya bisa punya argumen seperti itu. Jadi salah iki rasane kaya bener. Itu persis kalian kalau naik motor kan. Itu ya ngerti nek salah, tapi begitu kesenggol masih ngamuk-ngamuk juga. Itu akal. Selalu bisa nyari hilah, nyari dalih. Akal itu mudah sekali tersesatkan. Kalau fokusnya digeser, dia sudah lupa dengan bagian yang lain yang tadi jadi fokus awal. Itu akal. Jadi, seperti sering kita kaji ya di filsafat, akal itu ya cenderung main dengan makna-makna. Yang baik bisa ditempeli makna jadi buruk, yang buruk bisa ditempeli makna jadi baik. Itu akal. Padahal kamu males sholat saja, tapi terus kamu pakai alasan, kan biasa Pak, manusia ada khilafnya. Nah, itu akal sudah. Oke, jadi itu alasan kedua. Kalau alasanmu akal kita sendiri sudah mampu, ya akal kita sering meleset. Ada alasan ketiga. Seseorang itu hanya bisa melihat kotorannya orang lain, tapi sulit melihat kotorannya sendiri. Tanpa pendampingan orang lain, sulit kita bisa memahami kotor-kotor kita. Kita itu cenderung ego. Nganggap diri kita baik terus, nganggap diri kita itu putih terus. Padahal banyak celahnya. Maka pendampingan, apalagi pendampingan seorang mursyid, itu bisa memudahkan kita untuk mengenali kurang-kurang kotor-kotornya kita. Jadi disinilah kemudian yang tadi punya pendapat sebaiknya kita punya mursyid. Orang yang menuntun kita di jalan spiritual untuk lebih dekat kepada Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang saya sebut ini agak berat. Kualifikasi mursyid. Tidak sembarangan orang berada di posisi mursyid. Kalau kalian bilang, nanti mendewakan manusia Pak, mengkultuskan, tidak akan sampai ke sana. Toh orang yang disebut mursyid itu tidak sembarangan. Tidak bisa siapapun kalian posisikan jadi mursyid. Untuk memursyidkan orang, coba perhatikan syarat-syarat ini. Ini saya ambil dari 3 kitab sekaligus. Yang pertama dari Syekh Nikmatullah, Al-Fawatihul Ilahiyah wal Mafatihul Ghaibiyah. Imam Ghazali di kitab beliau Khulasatut Tasnif fit Tasawuf, dan Imam Asy'arani di Lataiful Minan. Ini ya, ini saya bacakan saja, tidak saya jelaskan satu-satu karena membaca saja rasanya wis wabot. Mursyid itu kata Syekh Nikmatullah ya, syaratnya 5. Mampu membacakan ayat-ayat Allah dan mengantarkan pada ketauhidan. Yang kedua, harus mampu membersihkan diri dari kotoran hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang melenceng. Yang ketiga, mampu mengajarkan Al-Quran beserta dalil-dalil dan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga bisa membedakan mana benar, mana salah. Yang keempat, mampu memperlihatkan hikmah yang bisa membawa pada ketauhidan. Yang kelima, mampu mengajarkan hakikat dan pengetahuan yang didapat dengan cara iktisab maupun pemberian Allah langsung. Iktisab itu diupayakan sendiri. Ini satu syarat saja kita sudah ambil nafas besar. Apa meneh 5. Jadi tidak gampang, nggak akan segampang itu orang menjadi seorang mursyid. Ditambahi oleh Imam Ghazali dengan 5 lagi. Mursyid itu harus alim, zuhud, bersanad sampai Rasulullah.
gemar riyadhatun nafas, latihan, makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit, diperbanyak ibadah, sedekah, puasa. Oh, ini berat sudah ya. Makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit. Ini persis seperti kalian. Iya kan? Kalian hari ini kan makanmu sedikit, tidurmu sedikit, ngomongnya sedikit. Karena tiap hari kamu main medsos, main game terus. Tapi ya konteksnya bukan tirakat. Jadi makan sedikit, ngomong sedikit, tidur sedikit itu dalam rangka riyadhatun nafas. Melatih jiwa. Kemudian yang kelima, akhlak-akhlak yang terpuji. Sabar, syukur, tawakal, yakin, qanaah, khilm, tawadhu, jujur, haya. Nah, ini ngambil nafas lagi kita ya. Oke. Apa bisa Pak ada orang seperti itu? Buktinya juga dalam sejarah banyak. Mungkin kita menganggapnya sangat tinggi, sangat sulit dijangkau karena memang kita tidak pernah punya niat ke sana. Kita merasa yang seperti ini bukan dunia kita, wah itu semacam dunia di antah berantah, jadinya rasanya berat. Tapi yang sudah menggeluti pada akhirnya ketika istiqomah sungguh-sungguh akan bisa sampai ke sini. Apalagi kemudian Allah ridho, bantuannya Allah itu bantuan paling besar. Kalau Imam Sya'roni menambahkan 5 lagi. Jadi ini masing-masing 5 jadi 15. Punya ilmu mukasyafah yang bisa membedakan kebenaran yang sejati dengan prasangka-prasangka, opini-opini. Bisa membedakan mana mubah, mana wajib, mana mustahil. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, punya kemampuan membedakan ini bisikan malaikat, ini bisikan setan. Dan juga bisa membedakan ini cita-cita yang tinggi dan ini gangguan mental. Jadi ini cirinya ya, karena kadang bisikan itu kalau kata Ibnu Arabi dulu kan jenisnya 3. Ada dari Allah, ada dari setan, ada dari nafsu. Nah, ini bisa dilihat jenisnya. Kalau nafsu itu biasanya ngajak yang enak-enak. Jadi, Pak, saya dapat bisikan bahwa untuk semester ini saya boleh tidak masuk kelas full 1 semester misalnya. Ini bisikan loh Pak, itu. Yaitu nafsumu, kamu pengen bolos saja. Kalau bisikan setan ngajak yang sesat-sesat. Ngajak bunuh orang, ngajak menyakiti orang. Daripada nganggur bikin hoax yuk. Nah, itu bisikan setan namanya. Kalau itu ilham dari Allah, pasti untuk kebaikan-kebaikan. Jadi paling tidak itu ya jalan simpel untuk membedakannya. Kok bisikan kok ngajak enak? Pak, saya mungkin tadi malam dapat bisikan dari malaikat, seminggu ini sholatnya libur misalnya. Itu tidak mungkin sudah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah itu mendapatkan bisikan seperti ini. Wahai Abdul Qadir, engkau hamba Allah yang paling taat, yang paling mulia. Mulai saat ini engkau bebas dari segala macam ibadah. Makommu sudah sangat tinggi. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku yakin yang sedang bersuara ini bukan malaikat tapi pasti iblis. Karena hanya setan yang menyarankan hal-hal yang menyesatkan. Nah, mursyid harus ngerti ini. Jadi dulu waktu kita sesinya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kan ada beliau ini juga mursyid, salah seorang muridnya. Itu yang merasa kasyaf, merasa makrifat. Ceritanya muridnya ini setiap kali habis maghrib, habis isya itu selalu dijemput oleh kereta kencana, dibawa ke istana, ketemu
apa istana yang penuh emas dan lain sebagainya. Dan itu tiap malam. Dan dia merasa, wah ini berarti saya sudah makrifat, levelnya tinggi. Nah, akhirnya lapor pada gurunya, wahai Syekh, saya sudah tinggi ini level saya, makom saya. Oleh Syekh Junaid, oke ya, nanti kalau kamu sampai ke sana lagi, coba waktu di sana kamu baca istighfar saja. Dan benar, begitu sampai di sana dijemput lagi, di sana teringat pesan gurunya baca istighfar, dan yang dia anggap istana berlapis emas itu ternyata hanya tempat sampah saja. Buangan kotoran-kotoran, ternyata yang jemput dia selama ini jin-jin dan lain sebagainya. Ini mursyid ya, bisa ngerti yang seperti itu. Baik, ini kualifikasi-kualifikasi seorang mursyid. Nanti kalau kalian selesai ngaji boleh nanti dicek satu-satu ya. Berarti untuk jadi mursyid itu syaratnya seberat ini dalam tanda petik. Tidak sembarangan, tidak sekedar hanya karena mendengarkan 1-2 YouTube atau melakukan ini itu terus kamu merasa sudah makrifat saya Pak. Dengan kamu ngaku sudah makrifat saja menunjukkan kamu levelmu masih rendah. Ya, apalagi kamu merasa sudah di batinmu ini saya spiritual saya tinggi sekarang Pak. Itu menunjukkan bahwa kamu masih jauh, masih jauh. Ini khawatirnya seperti Imam Ghazali tadi loh. Kamu termasuk orang-orang yang tertipu. Yang nipu dirimu sendiri. Kamu salah ngambil mode.